Mereka memiliki sifat yang ramah, pemurah, jarang melanggar amanat, dan juga sangat taat kepada kepercayaan yang dianutnya. Hanya bisa ku kenang saat kau dan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tugas mahasiswa, yakni di urutan yang kedua, yang terbaik dalam menyelesaikan tugas kuliahnya. Mau tahu bagaimana mahasiswa-mahasiswi yang kreatif di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya? Yuk kita ikuti berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Perkenalkan, nama saya Mita Rahma Romadona dengan NIRM 121221930. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2C, Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim, Siak, Sri Indrapura, Riau. Baiklah, pada video ini saya akan menyampaikan materi pada buku Pengantar Sejarah Peradaban Islam yang ditulis langsung oleh dosen kece kita, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi pada bab 1, yaitu Sejarah Pendidikan Islam pra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu sejarah pendidikan Islam. Secara sederhana, sejarah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai sejarah atau keterangan tentang perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Pemahaman konteks masyarakat sebelum kedatangan Islam memiliki peran penting, setidaknya sebagai wahana kita memahami bahwa hadirnya Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan. Tentunya, timbul berbagai macam pertanyaan seperti apa bedanya yang terjadi di Arab sebelum dan setelah kedatangan Islam? Nabi Muhammad lahir dari kalangan kaum Quraisy terkemuka. Beliau menyiarkan ajaran agama Islam pertama kali di kota Mekah selama kurun waktu 11 tahun. Setelah di Mekah, beliau kemudian hijrah ke Madinah bersama dengan kaum muslim lainnya. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan semenanjung Arabian, yaitu sebuah wilayah di mana ajaran agama Islam dilahirkan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bangsa Arab pra pendidikan Islam. Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Arab secara etimologi berasal dari kata Arabian, berarti gurun pasir atau Sahara. Meskipun dikelilingi oleh air pada 3 sisi dan dibatasi oleh padang pasir pada sisi keempat, Jazirah Arab termasuk salah satu daerah yang paling kering dan paling panas di muka bumi. Karakteristik tingkah laku penduduk Arab yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan Islam ialah: yang pertama, masyarakat Arab sangat cinta dan setia pada tradisi dan adat kabilahnya masing-masing yang tercermin dalam kegemarannya menjamu tamu-tamunya atas nama kabilah.
Yang kedua, meskipun demikian, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa pada masa jahiliyah penduduk Arab adalah penduduk yang amat sangat tidak beradab, senang melakukan perampokan atau menyamun dan perusuhan, tidak mempunyai skill dan ilmu, namun pembawaan mereka sebenarnya murni, pemberani dan rela berkorban untuk hal-hal yang dipandangnya baik. Kehidupan yang sangat tidak wajar dan keras di gurun pasir menyebabkan orang Arab memiliki tradisi buruk, yaitu yang pertama, suka merampok, mencuri, berjudi, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginan. Yang kedua, memandang rendah derajat manusia dan membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir. Yang ketiga, suka minum khamar atau memabukkan. Yang keempat, wanita seenaknya diperjualbelikan untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki. Yang kelima, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Berhala yang digunakan oleh mereka adalah Lata, Uzza, dan lain-lain. Yang keenam, membunuh anak perempuan sejak nenek moyang sebab takut akan mendatangkan aib bagi keluarga dan takut kelaparan. Yang ketujuh, sangat menyukai peperangan. Peperangan antar kabilah dapat terjadi hanya lantaran perkara kecil. Contohnya, seseorang dari satu kabilah menghina anggota kabilah yang lain dikarenakan perbedaan pendapat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi pemerintahan bangsa Arab pra-pendidikan Islam. Masyarakat Arab sebelum pra-pendidikan Islam belum mengenal sistem pemerintahan. Masing-masing kabilah memiliki pemerintahan yang dikepalai oleh syekh yang bertugas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam lingkungan kabilahnya. Kabilah yang paling disegani saat itu ialah kabilah Quraisy dan mempunyai tugas diantaranya yang pertama Al-Qaidah. Al-Qaidah adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata, terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan tugas yang lainnya. Yang kedua, Diyat. Diyat adalah suatu majelis yang mengurusi masalah pengadilan, baik pidana maupun perdata. Yang ketiga, Al-Hijabah. Al-Hijabah yakni yang bertugas mengurusi Ka'bah, seperti menjaga, membuka, menutup, serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. Yang keempat, Darun Dakwah. Darun Dakwah adalah suatu majelis permusyawarahan rakyat yang bertugas mengurusi masalah perundang-undangan di bidang politik, sosial, dan budaya. Nah, sekarang masuk ke materi terakhir pada pembahasan bab 1 mengenai sejarah pendidikan Islam pra-Rasulullah, yaitu agama bangsa Arab pra-pendidikan Islam. Bangsa Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kepercayaan ini pada mulanya diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Agama tersebut dalam Al-Quran disebut agama Hanif, yaitu kepercayaan yang meyakini keesaan Allah sebagai pencipta langit dan bumi beserta seisinya. Akan tetapi, saat itu bangsa Arab mencampurnya dengan agama lain seperti kepercayaan menyembah matahari, pohon, roh, dan jin. Menurut pandangan mereka, hal tersebut memiliki kekuatan yang dapat menjadikan makmur dan hidup tenang. Agama yang menyimpang tersebut dinamakan agama Watsaniyah. Menurut Watt, dalam bukunya Muhammad the Mecca 1988 melalui kajiannya terhadap Al-Quran, dikombinasikan dengan sumber arkeologis dan literal lain, ada 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab pra-Islam, yaitu yang pertama, fatalisme. Kepercayaan ini menganggap bahwa waktu merupakan manifestasi dari Tuhan menurut mereka. Terdapat 2 hal yang wujudnya ditakdirkan. Yang pertama, kematian atau ajal, dan yang kedua, rezeki. Yang kedua, yaitu paganisme. Kepercayaan paganisme ini adalah realitas yang niscaya dalam masyarakat Arab. Menurut Watt, di Jazirah Arab terdapat 10 Tuhan yang disembah. 3 diantaranya diidentifikasi sebagai Tuhan feminim, yaitu Al-Lat, Al-Uzzah, dan Manat. Mereka berada di tempat-tempat sudut di sekitar Mekah, Taif, Nakhla, dan Daudat. 7 lainnya berkarakter Tuhan maskulin. Yang ketiga, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai super Tuhan. Beberapa di antaranya, yang pertama sebagai Tuhan pencipta alam semesta, yang kedua sebagai pemberi hujan dan kehidupan yang ada di muka bumi, yang ketiga digunakan dalam sumpah yang sakral.
Dan yang keempat, monoteisme. Ipin menjelaskan dalam kaitannya dengan monoteisme, masyarakat Arab pra-Islam setidaknya terdapat 3 teori yang dimunculkan. Yang pertama, monoteisme sebagai akibat pengaruh dari agama Yahudi. Yang kedua, monoteisme merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Monoteisme merupakan evaluasi pemikiran secara umum dari masyarakat. Dan ketiga, monoteisme berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim di abad ke-6 Masehi. Bangsa Arab pada waktu itu belum bisa membaca dan menulis dan masih mengandalkan hafalan dalam mengingat peristiwa yang penting. Sehingga banyak peristiwa tidak dapat ditulis dalam sejarah Arab jahiliyah. Yang dimaksud ini bukan hanya karena buta aksara saja, namun lebih itu adalah bangsa Arab yang tidak mempunyai peradaban, tidak mengenal aturan atau norma. Meskipun demikian, masyarakat pra-Islam juga memiliki beberapa sifat yang baik, terutama bangsa Arab sebelah utara yang masih keturunan dari Adnan. Mereka memiliki sifat yang ramah, pemurah, jarang melanggar amanat, dan juga sangat taat kepada kepercayaan yang dianutnya. Dengan realitas seperti inilah sehingga pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menumbuh suburkan ilmu periwayatan hadis yang merupakan bagian signifikan bagi hasanah hukum dan syariah Islam. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai sejarah pendidikan Islam pra Rasulullah. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.